Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung di Data Good Academy dalam series webinar Air for Social Science. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayatnya, kita dapat berkumpul di room Zoom meeting pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita dibersamai oleh seorang praktisi komputasi sosial, yaitu Bapak Adik Cilik Pierawan PhD. Beliau merupakan lulusan dari University of Manchester. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu terkait apa itu R, kemudian mengapa R sebagai alat komputasi untuk penelitian, kemudian bagaimana logika R, lalu apa saja fitur R. Lalu bagaimana yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, yaitu penerapan R dalam kajian sosial. Dan bagaimana R membantu kita dalam melakukan reproducible research, dan nanti juga akan dibahas terkait beberapa ilustrasi contoh penggunaan R dalam kajian ilmu sosial. Baik, langsung saja kita sambut Bapak Adi. Halo Bapak. Ya, halo Mbak Jadis, terima kasih ya sudah bersamai hari Oke. ini. Oke. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Oke. Bapak Adi mungkin bisa langsung saja menyampaikan terkait Oke, materi yang baik. akan dipaparkan. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Mbak Jadis, Ibu dan Bapak sekalian, dan juga saudara-saudara, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, kemudian salam kebajikan, namo buddhaya untuk kita semua. Ibu dan Bapak dan saudara sekalian, berbahagia sekali hari ini kita berkumpul dan pagi ini berkumpul. Saya sangat menanti-nanti sekali kehadiran Ibu dan Bapak dan juga saudara-saudara sekalian. Dan pagi ini kita memang akan banyak membahas, mendalami tentang R dalam waktu yang padat. Nanti kita akan coba masukkan beberapa insight-insight yang pernah kita coba sharekan. Nanti saya sharekan beberapa pengalaman dan juga beberapa hal-hal yang pernah kami lakukan dan juga saya lakukan. Ibu dan Bapak, nampaknya saya akan memulai sesi ini. Sebelum kita masuk pada materi, saya ingin memberi beberapa insight dulu, beberapa poin yang mau saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Silakan Ibu dan Bapak untuk mengisi beberapa hal yang agar kita saling mengenal. Dan saya ingin menanyakan dahulu pertama sekali ini, bagaimana kabar Anda hari ini Ibu dan Bapak sekalian? Monggo silakan bisa diisi di link yang tersedia di mendik.com atau di link yang sudah ada di chatroom. Monggo Ibu dan Bapak, kami undang untuk bisa kita membuka pagi ini dengan semangat, dan kita akan memahami satu. Oh, baik sekali, oke, baiknya juga sampai K-nya ada 2, baik, terima kasih. Ini matur sekali, baik, alhamdulillah. Kami menyapa. Baik, kemudian ini sudah dengan keceriaan, semoga karena semoga ini nanti R ini juga menambah keceriaan hari ini, karena ceria tanpa R juga akan kurang ya. Ceria, cerah juga harus ada R-nya. Ya, baik Ibu dan Bapak, ya kita tunggu. Ini sudah ada 40 peserta lebih ya, dan kita akan mengenali Ibu dan Bapak hari ini. Nah,
setelah ini kami akan mengenal Ibu dan Bapak, mengenal Ibu dan Bapak luar biasa, ini sehat. Terima kasih, penuh semangat ya. Cerah, cerah dan ceria. Sedih galau, ini sedih mungkin ada tanggungan pekerjaan atau ada tanggungan ya, semoga kalaupun ini hari ini sedih dan galau ada beberapa tanggungan, nanti semoga hari ini ada selalu solusi, terutama kalau ada yang sedang melakukan penelitian atau bisa saja mulai dari disertasi atau tesis yang kemudian perlu menggunakan beberapa perangkat statistika. Nanti mungkin semoga bisa memfasilitasi Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya ini sudah jelas, ini kita baik sekali ya, baik dan sehat, alhamdulillah. Monggo, saya akan menanyakan Ibu dan Bapak asalnya dari mana saja ini agar secara lokasi kita bisa tahu bersama-sama, karena saya berada di Jogja dan seberapa nanti saya bisa membayangkan Jogja, Cibubur, Bantul, DIY ya, baik. Kemudian ada Makassar, Banyuwangi, kemudian Semarang. Terima kasih. Ini sudah dari Malang, Gorontalo, luar biasa, ini Tanjung Selor ya. Kita Sleman ya, Bekasi, ini Jogja terutama ya, betul. Kemudian Denpasar, ada juga dari Palembang ya. Ini berarti sudah beragam sekali asal Ibu dan Bapak. Dari Medan juga sudah masuk dan Surabaya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasi yang luar biasa dan hangat ini. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan, mohon Ibu dan Bapak. Monggo, selanjutnya kita akan mohon pertanyaannya lebih. Saya ingin mengetahui juga bidang keilmuan Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian. Monggo, saya ingin melihat ya, wah, statistika langsung, kemudian data science, sistem informasi, baik. Agar saya juga bisa posisikan dan juga agar bisa ada coastal management, luar biasa, machine learning, kemudian ada telekomunikasi, ini nampaknya ada bahkan evaluasi pendidikan, matematika, ya nanti saya akan menyampaikan beberapa hal, bahkan biostatistika, ya. Terima kasih. Luar biasa, ini dari sains-sains yang memang langsung terkait dengan data science. Ya, baik. Ya, kemudian ya, baik, ini bidang keilmuan saya. Saya akan. Ya, ini seberapa sering, ini banyak, cukup sedikit untuk meminta ada informasi dari Ibu dan Bapak, ya, seberapa sering Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian melakukan analisis data. Sering dan cukup sering ya, berarti ini luar ya, cukup sering, jarang. Oke, baik, terima kasih. Ya. Ya, baik, ini sudah sering dan cukup, ya. Oke, baik. Sering dan cukup sering. Nah, jarang sekali, kemungkinan malah tidak akan mengikuti karena tidak. Oke, baik, Ibu dan Bapak, terima kasih teman-teman sekalian. Pertanyaan terakhir untuk di pagi hari ini, kita akan melihat aplikasi apa saja yang sering digunakan agar kita bisa mengakselerasi atau juga menyesuaikan. Monggo, aplikasi saja, apa saja? Ya, aplikasi yang sering Ibu, Bapak, teman-teman lakukan untuk melakukan analisis data. Oke. RStudio, Anaconda, kemudian R, baik.
Ini kebanyakan sudah di R dan juga Excel dan R, ya, SPSS. R dan SPSS Google Colab, ya baik, nanti kita akan, ya, R nampaknya menjadi sentral dan ini waktu yang tepat kita untuk membedah beberapa hal yang berkaitan dengan ya, R dan SPSS. Ya. Ada R Collab Insight Line. Ya, baik. Baik Ibu dan Bapak, ini pertanyaan terakhir dan ini sudah tampak mulai apa? Oh, masih ada yang, ya, tapi yang menjadi apa? Yang menjadi sentral yaitu adalah R. Baik, terima kasih sudah memberikan respon yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat sekali agar sesi hari ini menjadi pagi ini menjadi lebih dalam dan juga lebih mengena. Baik Bapak dan Ibu, saya akan coba memulai sebetulnya. Saya akan sedikit perkenankan saya berbagi. Pertama hari ini memang kita akan fokus pada bagaimana aplikasi R dan terutama untuk social science. Jika tadi Ibu dan Bapak sudah banyak yang dari machine learning, kemudian ada dari beberapa computer science atau bahkan dari statistika, nanti kita akan coba mau membuat sebuah mainstreaming sebetulnya, atau ini sebuah usaha karena ada beberapa masalah yang perlu kita atasi dalam terutama dalam dalam social science dan juga yang kedua dalam pemrograman. Ada dua masalah yang perlu nanti akan kita handle bersama. Sebelumnya perkenankan saya akan sekilas ini Data Good Academy. Ini sebetulnya perusahaan sosial. Memang betul-betul kita akan mencoba mempromot atau mengedepankan bagaimana data analytics ini digunakan untuk kebaikan dan juga kebijakan sosial. Maka kita menggunakan Data Good. Jadi sebenarnya inspirasi dari Data for Good. Dan kita singkat menjadi Data Good, dan ini Data Good Academy, dan juga ini menjadi sebuah tempat belajar untuk data sosial, untuk mengeksplorasi dengan beberapa teknik kualitas dan beberapa hal yang bisa kita eksplor dari sosial komputasi sosial. Kemudian yang keempat, kita bekerja dengan kerangka kerja open source atau juga kita akan masuk pada open science. Saya juga sangat supporter dari open science juga lumayan aktif terutama di open science framework. Kemudian saya ingin berkenalan dulu. Saya memang sejak mungkin 20 tahun ini saya memang berkecimpung di dunia komputasi sosial. Dan ini didukung, saya juga sebagai peneliti sosial, saya social by training sebetulnya. Dulu ada dari psikologi, saya dulu dari psikologi, kemudian sosiologi, kemudian di sosial komputasi ini. Kemudian di Manchester saya banyak bersentuhan dengan komputasi sosial. Dan saya sangat antusias dengan yang berkaitan dengan data, dan juga merupakan seorang SPSS dan Stata veteran sebetulnya pada zaman itu, dan saat ini saya banyak fokus di R, walaupun sedikit juga menyentuh ke beberapa package di Python, tapi saya lebih mendedikasikan pada pengembangan diri pada R. Baik, kita akan masuk outline dari webinar kali ini. Saya akan mencoba menyoroti masalah dalam penelitian sosial empiris. Ini yang saya angkat, mengapa masalah yang kita hadapi terutama dalam penelitian sosial empiris, dan kemudian nanti yang kedua kita akan melihat bagaimana reproducible research ini bisa dilakukan terutama dalam social science.
saya tidak banyak menyentuh di computer science, ini jelas sudah maju, sangat maju dan sangat sudah di depan, dan juga bahkan di ilmu-ilmu yang lain ya, di engineering atau di statistik ya, tapi terutama saya akan menyoroti ini di social science karena geraknya ini sudah mulai berkembang, tapi kita belum begitu belum begitu melaju dengan cepat, agak tertinggal dengan negara-negara yang maju. Kemudian kita akan masuk kepada kajian sedikit tentang R. Nggak akan saya panjangkan yang untuk R karena saya percaya Bapak, Ibu, saudara, teman-teman sekalian sudah relatif familiar dengan ini, tapi saya akan sekilas saja. Kemudian nanti yang keempat kita akan coba menggunakan beberapa contoh portofolio yang sudah kita lakukan, beberapa pengalaman untuk melihat data-data yang real dan juga yang sudah kita kerjakan selama ini. Ya, baik. Saya akan mulai ini dalam webinar kali ini. Pertama, masalah yang dihadapi oleh peneliti sosial atau penelitian sosial empiris. Yang pertama, ini adalah proses analisis yang tidak terdokumentasi. Jadi beberapa analisis, terutama yang kalau dari social science murni itu mungkin takut sekali atau agak lumayan tidak begitu nyaman dengan coding gitu ya, dengan coding, dan ini yang membuat beberapa masalah ini juga menjadi tidak kondusif dalam penelitian sosial empiris. Dan saat ini beberapa jurnal-jurnal terkemuka mereka sudah minta, terutama yang memang mendukung open science, mereka sudah meminta untuk memberikan transparansi dalam proses analisis, mulai dari datasetnya sampai kepada bagaimana logika atau kode-kode yang sudah dijalankan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, proses analisis ini seringkali tidak terdokumentasi dengan baik. Ada beberapa, jika di ilmu sosial yang software yang paling banyak digunakan yaitu SPSS selama ini, dan SPSS sintaks atau kode yang ada di SPSS ini cukup panjang, dan kalau kita membuat paste itu kemudian menjadi sebuah logika atau alur yang dihasilkan juga tidak straightforward ketika kita menggunakan software yang lain. Kemudian dalam hal ini menjadi masalahnya adalah kurang transparansi dalam proses analisis ya, karena tidak terdokumentasi, maka kurang transparansi ini dalam proses analisis dan proses pelaporannya. Nah, ini yang jadi pertanyaan-pertanyaan di kalangan penelitian ilmu sosial, ya, penelitian sosial empiris, dan bahkan kalau kita bicara, reviewer akan beberapa jurnal akan bertanya mana analisisnya dan mana kodenya, itu ditanyakan. Saya beberapa kali diminta untuk mengirimkan itu, dan mana dataset aslinya, dan mohon datasetnya juga disertakan. Kemudian yang ketiga, di beberapa visualisasi yang kurang menarik, yang kemudian kurang intuitif. Kalau saya akan bicara tentang visualisasi, pasti akan saya kutip dengan satu pemimpin ya, leader dalam visualisasi, Edward Tufte ya, yang kemudian memberikan sebuah gambaran bagaimana visualisasi yang menarik dan juga insightful, yaitu bagaimana visualisasi yang memberikan dengan sedikit tinta tapi berjuta makna atau beragam makna yang bisa berkaya atas akan makna ini. Atau kita banyak sekali bagaimana storytelling dalam visualisasi di social science. Ini hal-hal yang menjadi
masalah. Dan kemudian yang selanjutnya ini adalah minimnya integrasi analisis dan laporan. Jadi kalau kita membuat analisis kemudian kita buat laporan, ini kemudian mengintegrasikannya ini menjadi harus ngedit di Microsoft Word gitu ya. Kemudian ini ada pekerjaan yang 2 atau 3 kali pekerjaan yang kemudian sebetulnya bisa diringkas dengan beberapa kemajuan saat ini. Kemudian yang kelima ini yang terakhir, menggunakan perangkat lunak yang tidak berlisensi. Sebetulnya campaign kita ini sebetulnya yang di nomor 5 ini banyak sekali kita jumpai di lembaga-lembaga pendidikan, di universitas atau bahkan di lembaga-lembaga banyak kita menggunakan perangkat-perangkat yang tidak berlisensi, dan nampaknya ini akan menjadi, kalau Indonesia ini mungkin agak, saya lihat di beberapa survei ini menjadi negara keempat paling banyak untuk dalam proses piracy dengan software ini. Nah, karena kita akan mencoba membuat sebuah kajian-kajian yang mungkin lebih, karena ini juga untuk kebijakan atau untuk kebaikan sosial, maka nampaknya ini menjadi hal yang harus kita atasi bersama. Nah, dari sini kemudian kita coba dari masalah-masalah yang ada ini kita coba melihat bagaimana reproducible research ini bisa kita gunakan terutama dalam ilmu sosial. Saya akan nggak begitu panjang ini karena Ibu dan Bapak dan teman-teman sekalian mungkin sudah familiar dengan reproducible ini, dengan reproducible research. Tapi yang perlu saya ini mungkin penyegaran. Jadi yang alasan-alasan paling setidaknya ada 3, mengurangi risiko kesalahan. Ini kita bisa mengurangi betul risiko-risiko kesalahan dalam analisis. Kemudian memberi transparansi dalam proses analisis data. Bahkan apa yang saya kerjakan ini bisa dilihat oleh Ibu dan Bapak sekalian dengan laporan-laporan atau repositori yang beragam. Dan juga yang ketiga, bisa melakukan validasi hasil. Jadi ini bisa diuji apakah betul-betul sudah dilakukan dengan benar, dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kemudian yang kedua ini bagaimana ini sebetulnya reproducible research ini, apa maknanya? Ini memfasilitasi atau membuat kode untuk penelitian kita dan membuat kode yang bisa digunakan oleh orang lain. Jadi semangat karena tadi open science, jadi kita bisa menggunakan kode untuk memecahkan masalah sekarang dan itu bisa direproduce atau direplikasi untuk penelitian setelah ini. Jadi saya akan memberikan ini dengan open dan juga monggo kita akan coba kerjakan bersama. Jika saya melakukan kesalahan maka bisa dikoreksi oleh kolega-kolega kita. Dan yang selanjutnya adalah membuat alur logika yang dapat diikuti oleh peneliti lain. Semuanya saya akan membuat sebuah proses machine learning itu, kemudian bagaimana logika mulai dari membersihkan data sampai kepada bagaimana kita melakukan analisis. Nah, langkahnya berarti kita perlu menyediakan data mentahnya, kemudian menyediakan transparansi dalam laporan, dan menyediakan daftar cek untuk analisis. Jadi proses mulai dari A to Z-nya dalam proses untuk analisis ini kita berikan di sebuah kode atau sintaks yang memang kita berikan secara publik. Nah, ini penerapan reproducible research ini kita akan memberi proses komputasi untuk menjawab dalam hal ini dalam masalah-masalah sosial. Berarti kita akan membuat bagaimana logika reproducible research ini untuk kita gunakan menjawab masalah-masalah sosial. Seumpama saya pada waktu kemarin ini saya diminta untuk melihat bagaimana ini di Kementerian Pendidikan, bagaimana sebetulnya sosial ekonomi ini bisa memprediksi prestasi siswa. Nanti akan saya tunjukkan sedikit excerpt-nya tentang hasil dari kajian ini. Ini kita coba lakukan komputasinya dan kita akan lihat model analitik apa yang paling pas untuk menjawab pertanyaan itu, kemudian bagaimana membersihkan datanya, bagaimana melakukan manajemen datanya agar bisa sesuai dengan analitik yang akan kita kerjakan. Jadi ini yang pertama, kemudian
kita perlu menggunakan ini penerapan metode komputasi sosial ini untuk menggunakan analisis pada data besar dan juga atau data-data sekunder yang ada yang sudah structured yang ada di luar sana, di mana kita bisa lakukan ini dengan leluasa karena banyak sekali yang bisa kita terapkan. Kemudian saya akan lepas ini saja mengapa R ini cepat sekali, ini saya akan sampaikan. Ini free kemudian powerful, dikembangkan oleh banyak komunitas. Saya refresh saja Ibu dan Bapak dan teman-teman sekalian. Visualisasi yang menarik dan juga dukungan komunitas yang kuat, dan saya akan fitur yang selengkap ini untuk penelitian sosial. Dan ini untuk penelitian sosial saya merasa terbantu sekali ketika melakukan mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari raw data, gimana cara memasukkan data sampai kepada laporan yang sangat memuaskan. Karena pada waktu itu saya pengguna latex ya pada waktu itu, tapi berhubung dengan seiring dengan pertumbuhan Rmardon, maka saya mulai bermigrasi dari latex menuju ke Rmardon ini dengan beberapa fasilitas yang ada. Kemudian kalau tadi di awal saya menyampaikan tentang reproducible research, maka sebetulnya R ini sudah sangat memfasilitasi reproducible research ini dilakukan. Jadi tadi transparansi dan juga dokumentasi yang baik ini juga sudah dilakukan. Bahkan dalam penulisan artikel-artikel ini juga bisa kita track bagaimana kita sudah melakukan penulisan atau proses yang sudah sesuai atau belum. Nah, dan juga mengapa tidak R, harus ini juga adil karena learning curve yang relatif panjang, cukup lama untuk lama ini juga relatif, bisa saja lama ini bisa sebulan, bisa juga 6 bulan atau bahkan bisa saja setahun. Ini tergantung intensitas kita untuk melihat ini karena sudah berapa puluh ribu ini sekarang belasan ribu ya package-package yang sudah baru yang bisa kita unduh. Bisa kita gunakan. Dan yang saya alami karena dulu saya menggunakan software-software yang standar gitu dibanding dengan katakanlah Stata atau SPSS atau M+ atau yang sudah yang HLM, kemudian PLS ya, PLS itu Smart PLS gitu atau beberapa software-software yang lain yang standar. Ini ada saya mengalami di R ini banyak jalan menuju New Zealand ya, karena R ditemukan di New Zealand ya. Jadi banyak jalan menuju New Zealand atau menggunakan R ini. Bahkan semuanya visualisasi data manajemen semuanya atau data manipulasi data ini banyak sekali ragam-ragamnya untuk itu. Sedangkan jika software-software standar dia sudah memberikan jalannya ya sudah streamnya ya hanya itu saja. Kita bisa mengikuti dan tanpa harus berbingung-bingung atau tergoda dengan model-model baru. Nah, sedangkan di R ini kita tergoda banyak sekali yang berinovasi, beberapa model-model baru yang bisa kita gunakan untuk mempercepat pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi ketika ada model-model baru, nanti ini akan menjadi sebuah godaan, akhirnya kita akan meninggalkan model-model yang lama, dan ini bisa saja, saya masukkan tidak R, bisa saja kita nanti merasa ada banyak versi dan kita mau gunakan yang mana, ini harus bisa menghabiskan waktu kita. Nah, kemudian ini juga akan saya lewati, ini fitur R kita juga, tapi saya akan masukkan bagaimana penerapan untuk penelitian sosial. Importing data ini jelas mudah sekali dengan beberapa contohnya Haven, kemudian Foreign dan banyak sekali. Kemudian preparing dengan menyiapkan dataset ini kita pakai di player dan juga dari keluarga yang besar lagi, keluarga besar yang termasuk di sini Tidyverse, umpamanya dari keluarganya RStudio, dan kemudian ggplot, kemudian Lattice zaman dahulu, kemudian beberapa ekstensi untuk pembuatan visualisasi yang menarik. Dan analisis jelas semua bisa kita lakukan dengan beberapa hal yang beragam, bahkan jika
ada yang katakanlah di R kemudian mandek di R, kita ada beberapa jalan-jalan seperti analisis, ada Jamovi, kemudian JASP, yang kemudian JASP ya, kemudian yang bisa membantu kita. Kemudian advanced modeling itu adalah mulai dari ya SM, kemudian multi level, survival model, ini kemudian longitudinal, ada spatial model. Saya banyak di beberapa ini mulai dari multi level karena ketertarikan saya di bagaimana kontekstual efek itu berpengaruh, dan juga bagaimana penerapan spasial model yang ini bisa kita gunakan terutama dalam kajian-kajian ilmu sosial ini sangat insightful dan sangat dinanti. Ya. Baik ini dari Ibu dan Bapak yang memang kebanyakan ini dari katakanlah dari computer science atau dari data science yang dari statistik kemudian masuk ke social science. Sedangkan dari social science sendiri ini masih belum begitu banyak yang bermain. Jadi insight dari teman-teman dari social science yang kemudian merambah ke R ini apa namanya belum begitu menggembirakan, kecuali banyak yang menganalisis tentang media-media sosial. Jadi big data analytics itu banyak kemudian di mainstreamingnya adalah bagaimana analisis data sosial, media sosial, dan media sosial pun kemudian banyak sekali lebih lagi dispesialisasikan untuk membaca Twitter. Nah, ini sebuah proses atau mainstream tertentu yang biasa banyak digunakan oleh teman-teman dari ilmu sosial, biasanya seperti itu. Nah, saya menyampaikan pendekatan yang karena berangkat dari pemodelan, jadi penawaran yang saya ambil atau approach yang saya ambil terutama dari advance modeling. Ini untuk penggunaannya, kemudian ada dokumentasi yang proses dokumentasi yang sangat bermanfaat ini di R-Markdown. Selanjutnya saya akan masuk ke R-Markdown ini sekilas tentang apa saja yang bisa dihasilkan. Yang pertama ini basisnya dengan Markdown, kemudian RStudio memproduksi sebuah package R Markdown. Kemudian dengan presentasi ini bisa digunakan dengan Beamer. Ini dulu pengguna latex akan suka dengan Beamer, dan juga maka UWC akan menawarkan dengan saringan. Dan ini sendiri presentasi saya ini saya gunakan dengan saringan. Dari dulu saya juga Beamer user, kemudian saya mulai agak migrasi ke saringan dengan fitur-fitur ya standarnya. Kemudian untuk penulisan artikel ini kita gunakan package articles yang menyediakan beberapa template standar untuk jurnal. Ini saya juga sudah menikmati atau mencobanya dengan flawless ya, tanpa ada beberapa hambatan yang berarti. Kemudian pembuatan buku yang di Bookdown, kalau Ibu dan Pak, teman-teman sekalian juga sudah familiar dengan bookdown.org. Ini jelas ini bisa kita kembangkan lagi. Ini saya sampaikan memang betul-betul undangan untuk teman-teman yang terutama dari ilmu sosial. Kita bisa menuju ke sana. Kemudian pembuatan blog yang kemudian bisa kita optimalkan dengan Bookdown. Ini beberapa output yang bisa kita hasilkan yang menjanjikan. Dan setelah ini saya akan mencoba penerapan dalam hal visualisasi. Nah, dalam visualisasi ini, ya ini data real yang saya gunakan kemarin yang sempat baru-baru ini ada survei tentang bagaimana kepuasan hidup, dan ini saya gunakan survei dunia sih sebetulnya, survei dunia tentang bagaimana kepuasan hidup berdasarkan tempat tinggal. Yang mau saya sampaikan di sini, selama ini beberapa software yang digunakan di ilmu sosial ini agak sulit untuk membuat sebuah multiple graph. Jadi seumpama ada box plot, kemudian ada jitter, ada rich plot itu yang kemudian disatukan. Dan sedangkan di R kita dengan sangat mudah atau sangat enak untuk bisa kita gunakan, dan ini salah satu contohnya.
Kemudian kepuasan hidup di Asia Tenggara ini saya ambilkan dari World Value Survey. Saya bandingkan coba ternyata kepuasan hidupnya modelnya seperti ini dengan rata-rata, dan kita bisa lihat dari indeks kepuasan hidup ini Vietnam ini menjadi negara yang relatif tinggi dalam kepuasan hidup dan Indonesia nomor 2 dalam hal ini, kemudian Filipina dan juga disusul dengan beberapa Thailand. Nah, ada satu lah ini yang ingin saya tunjukkan, ada di sini ada box plot dan ada jitter yang untuk melihat bagaimana sebaran data di masing-masing poin. Yang ini sebetulnya bisa kita gunakan untuk memberi interpretasi yang lebih terhadap bagaimana sebaran data itu, karena selama ini bahkan visualisasi ini terutama di ilmu sosial ini tidak begitu diperhatikan dengan detail, in greater detail gitu, tidak begitu. Yang diperhatikan adalah analisisnya atau outputnya, dan hari ini saya ingin melihat bagaimana storytelling dalam hal visualisasi ini, data storytelling ini bisa dilakukan terutama pada teman-teman di ilmu sosial. Ini contohnya kita pakai ada 2 SPTK ini, kemarin kita coba sounding di Komisi 8 sebetulnya untuk hasil ini tentang hasil SPTK 2014 dan SPTK 2017. Nah, ini ada beberapa pola-pola yang terjadi di sini. Kalau kita lihat sebetulnya story dari ini nampak sekali. Di sini ada satu klaster, kita nanti akan coba minta, ada satu klaster bagaimana kepuasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik dengan hal-hal yang non fisik itu ternyata mereka mempunyai satu klaster tertentu. Contohnya di sini kita bisa melihat bagaimana klaster tertentu bisa kita cermati dengan lebih detail. Contohnya yang di health, kemudian income, job, dan education ini adalah yang fisik, gitu, yang relatif fisik. Sedangkan yang non fisik yaitu safety, sosial, leisure, kemudian family itu berada di klaster yang berikutnya atau di sebuah klaster sendiri di sini. Sedangkan yang ini juga mempunyai klaster sendiri, ini awal, dan bagaimana GDP ini juga mempunyai klaster sendiri, dia mempunyai hal-hal yang negatif yang berdampak atau punya korelasi negatif dengan beberapa kepuasan masyarakat Indonesia. Ini saya ambil dari survei pengukuran tingkat kebahagiaan yang tahun ini belum kita analisis karena belum sempat belum kita unlock lagi, belum kita reveal. Tapi setidaknya ternyata di 2014 dan 2017 ada sebuah kesamaan atau kemiripan dalam hal korelasi kepuasan ini. Nah, kemudian ini yang saya tadi sampaikan bagaimana sebuah skor SES ya. Kemudian kita akan melihat prestasi belajar ini, kita pakai data sekitar 6,5 juta siswa, dan ini bisa kita lihat bagaimana skor SES ini berhubungan dengan skor individu dalam hal prestasi siswa. Nah, ternyata kalau kita lihat ini slope yang ada di sini, adalah slope antar di masing-masing sekolah. Ternyata kalau kita lihat slope yang terjadi ini bukan sekedar nggak individual saja, nggak sebuah slope yang beragam, ternyata ada slope yang negatif, ada slope yang ke bawah. Jadi semakin tinggi skor SES mereka itu bahkan itu semakin rendah SES-nya atau semakin rendah prestasinya. Jadi SES itu di beberapa sekolah-sekolah itu kita harus mencermati, tidak bisa kita lihat sebagai sebuah langsung kita lihat sebagai slope yang besar, katakanlah sebagai slope yang general seperti ini katakanlah, atau slope yang menyeluruh gitu ya. Tapi ini harus kita lihat, kita cermati masing-masing sekolah itu punya variasi dalam hal
relasi antara sosial ekonomi dan slope-slope-nya itu berbeda. Ada yang positif, ada yang bahkan ada yang negatif. Ada yang nol, yang agak relatif mendatar. Jadi ini yang perlu kita lihat bagaimana kita bisa menghasilkan. Dan dari sini maka sebetulnya kita bisa merekomendasikan kebijakan yang lebih tajam dan lebih spesifik. Bagaimana kita bisa memberi sebuah saran yang didasarkan dengan analitik yang relatif meyakinkan. Kemudian ini salah satu contoh. Kemudian kita juga bisa mengeksploitasi dengan data yang ini. Saya menggunakan data ini adalah expenditure, jadi distribusi spasial ini masih sebuah studi awal. Ini kita pakai data di 2021 expenditure per kabupaten. Kalau kita lihat bagaimana kita bisa memberikan sebuah hal yang insightful, bagaimana distribusi spasial ini memberi informasi pada kita bagaimana teman-teman di Kalimantan ya, terutama di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur ini mempunyai sebuah expenditure yang cukup tinggi. Diikuti juga teman-teman yang ada di di daerah Riau dan juga Riau Kepulauan, dan terutama tentu saja di daerah Jakarta dan juga Jabodetabek di sini, dan juga di aglomerasinya Bali yang itu ada, dan juga di Surabaya. Ini menjadi sebuah pendalaman yang bisa kita manfaatkan untuk kebijakan-kebijakan dan memodelkan secara spasial, karena ini baru deskripsi spasialnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencoba memodelkan spasial bagaimana expenditure ini berhubungan, dan juga bagaimana kita bisa melakukan pemodelan-pemodelan yang lebih lanjut. Dan teman-teman di geografi mungkin akan banyak berdeal atau berhubungan dengan hal ini. Tapi yang menjadi masalah biasanya teman-teman di geografi dan ekonomi, tapi ini belum banyak digunakan oleh teman-teman yang di ilmu sosial, yang katakanlah di Visipol, kemudian di di kebijakan publik, yang kemudian mengeluarkan beberapa insight-insight spasial, atau di ilmu sosial yang lain. Ini sepanjang pengamatan saya atau sependek yang saya ketahui tentang hal-hal ini. Kemudian saya lanjutkan, ini gambaran yang terakhir tentang machine learning, yaitu menggunakan R. Ini kita coba dengan SPTK juga, kita melihat bagaimana decision tree optimisme. Jadi bagaimana orang yang optimisme ini ternyata mereka itu dilihat dari mereka yang optimis ini adalah orang yang punya tingkat kebahagiaan, ya optimis itu maka dia ada tingkat kebahagiaan yang lebih besar dari 7. Kemudian orang yang seperti itu, yang lebih dari 7 itu biasanya dia punya pendapatan, kepuasan terhadap pendapatan, ya saya akan koreksi, kepuasan terhadap pendapatan yang relatif tinggi. Jadi yang juga lebih besar dari 7. Jadi ketika kita melihat atau memodelkan bagaimana optimisme itu dilihat, itu bisa kita lihat dengan decision tree di salah satu aplikasinya. Dan juga kita melihat bagaimana peta sebaran ini, kita menggunakan K-means untuk clustering. Kita punya bagaimana kalau kita melihat domain kepuasan yang berdasarkan provinsi, ini kita bisa melihat ada tiga klaster yang kita bisa hasilkan, dan 3 klaster ini ya, yang pertama klaster-klaster yang berwarna merah, ini yang paling relatif rendah, ada Sumatera Utara, kemudian ada di sini ada Bengkulu dan Lampung, dan juga Gorontalo dan juga Sulawesi Tenggara ya. Kemudian Nusa Tenggara Timur ini satu klaster. Kemudian di klaster 2 ini ada Aceh, kemudian Kalimantan Timur, ini kepuasannya ya. Kemudian Sulawesi Utara dan juga di Maluku serta Bali. Sedangkan yang klaster 3 ini dia ada di sebagian Sumatera, Kalimantan, dan ini Papua, dan juga di Jawa. Hampir semua di Jawa kita bisa masukkan di klaster 3. Ini salah satu insight yang bisa kita ambil dari pendekatan-pendekatan terutama di machine learning. Nah, saya akan mengakhiri paparan ini dengan beberapa refleksi. Saya
mencatat ada beberapa poin ini bahwa R ini masih akan terus berkembang dan lebih mendalam dan sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran yang makin meningkat mengenai data. Kalau Jokowi kemarin menyampaikan bahwa ini adalah tambang atau mata uang baru gitu ya bahkan, dan ini saat ini adalah waktu yang tepat untuk semakin menggunakan perangkat lunak ini untuk pengolah data yang menjanjikan, dan ya terutama ini untuk data science dan juga aplikasinya jelas sudah banyak digunakan, walaupun kalau dari insight-insight di Indonesia bahkan di dunia Python masih nomor satu, tapi karena keterbatasan Python untuk melakukan analisis, ini menjadi sebetulnya R masih leading terutama untuk kajian-kajian ilmu sosial, karena beberapa model-model yang advance di Python belum yang setidaknya yang saya kerjakan belum selengkap di R. Dan ini belum banyak disentuh oleh ilmuwan sosial atau pegiat ilmu sosial. Dan R merupakan tools yang relatif lengkap untuk melakukan penelitian sosial. Nah, dan pengenalan terhadap R untuk pegiat ilmu sosial merupakan hal yang krusial. Ini pesan dari refleksi akhir saya. Dan semoga dengan paparan yang singkat ini menjadi sebetulnya ini sebuah undangan bersama, dan kita akan coba mendalami ini, terutama mohon maaf Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, saya memang berangkat atau awalnya ini dari social science-nya, kemudian saya ambil methods dan juga insight technicalities dari R dan juga open source yang lain. Demikian untuk paparan pagi hari ini. Saya mengaturkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi pertanyaan dan juga Q&A ya, pertanyaan. Dan waktu saya kembalikan kepada zaman dulu pengacara, pembawa acara. Monggo Mbak Jadis untuk bisa terima kasih Mbak Jadis. Baik, terima kasih Bapak Adi, materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Adi ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana tadi disampaikan mengenai penggunaan R untuk kajian sosial, mulai dari masalah yang dialami dalam penelitian sosial empiris, kemudian bagaimana penerapan R hingga visualisasi data sosial menggunakan R, di mana hasil tersebut bisa kita jadikan penentu untuk kebijakan-kebijakan. Kemudian juga ada penggunaan machine learning dengan R. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang karena kita sudah memasuki sesi pertanyaan, Pak Adi sudah ada pertanyaan Bapak Adi di Menti Pak. Ya, terima kasih, siap. Dari Bapak Ahmad Fauzi dari UMM, Pak, apakah ada website yang recommended untuk membahas atau menyajikan tutorial penggunaan R untuk analisis sosial, research seperti yang Bapak tampilkan tadi? Monggo Bapak Adi bisa langsung dijawab Pak. Baik, terima kasih. Saya akan sampaikan satu website yang sangat user friendly. Itu saya rekomendasikan ini. Sebentar saya tampilkan untuk di awal mungkin akan kita saya rekomendasikan sebentar, saya ini sedang jalan. Sejak dulu ini website ini sangat memberikan kita insight yang mudah, karena memang dia memberikan saya perkenankan untuk ini dulu ya, mungkin saya share dulu. Bisa digunakan untuk melakukan di awal sekali sebetulnya.
saya akan merekomendasikan beberapa ini websitenya adalah UCLA ini. Jadi banyak sekali, terutama mengapa saya rekomendasikan ini, ilustrasinya itu banyak menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang lebih banyak ke sosial. Jadi untuk penelitian sosial saya sangat rekomendasikan websitenya UCLA ini. Kemudian kita bisa mengambil beberapa contoh-contoh dan juga tutorial. Nah, ini sudah kelihatan sekali di sini. Nanti kalau mau melakukan apa, ini bahkan dia akan multi platform, dia bandingkan mulai dari Stata, SAS, SPSS, dan dia memang beri platform yang semacam ini untuk membandingkan bahkan sampai M+. Ini bisa dipelajari dengan beberapa pace menurut panjenengan ya. Jadi ini bisa kita ikuti ya beberapa fase-fase untuk analisis di ini. Jadi ini sangat-sangat, katakanlah saya coba beberapa. Nah, ini R semuanya saya akan masukkan, dan ini sudah memberikan beberapa proses atau langkah-langkah yang sangat step by step. Dan selain itu juga kita bisa mendapatkan beberapa data-data, terutama dia memberikan contoh-contoh yang memang kajiannya sangat sosial. Jadi kalau di data science mungkin akan banyak sekali contoh-contohnya bisnis. Jadi kalau yang di sini beberapa contohnya sudah kajian-kajian sosial dan pertanyaan-pertanyaan sosial. Mungkin begitu, atur nuwun. Ya, tadi dari Bapak Ahmad Fauzi ya, tadi bisa dibuka terkait link websitenya. Ya, tadi bisa dibuka websitenya dengan alamat stat.orc.ucla.edu. Mungkin dari Bapak Ahmad ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Oke, terima kasih sudah. Oke, baik. Pertanyaan sangat luar biasa. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, baik. Ini Pak. Oke, sudah ada ya Pak Pak Christopherus ya. Ada web atau buku untuk menggunakan R yang praktis untuk belakang ilmu sistem informasi. Saya sangat merekomendasikan satu buku yang cukup aksesibel, itu R yang ini, yang Kabakov ya, Kabakov itu Ira Kabakov. Saya akan coba saya bentar. Ya. Ira Kabakov, ini bukunya ini Pak. Terus sebentar, ini saya rekomendasikan bukunya R in Action. R in Action. Jadi saya akan sampaikan di R in Action. Saya rekomendasikan buku ini karena dia memberi gambaran, dan ini kayaknya sudah ketiga harusnya. Buku edisi ketiga R in Action, Kabakov ya, Ira Kabakov. Ini saya lebih merekomendasikan bukunya R in Action, maaf ini mungkin kalau di R ini salah satu pemain besarnya ini kan Hadley Wickham dengan R for Data Science. Tapi saya tidak untuk kajian-kajian ini saya kurang merekomendasikan karena
terutama untuk penelitian-penelitian ini akan aplikasinya itu aplikasi terutama untuk error in action ini cukup kontekstual, ya, cukup kontekstual dibanding kalau seumpama saya mencoba mengikuti beberapa R4DS atau R4 Data Science, karena sangat contoh-contoh yang diberikan oleh Hadley Wickham itu data-data yang memang populer, semuanya seperti New York Flights, ya, kemudian Diamonds, yang itu membuat kadang kita agak lumayan merasa kurang dalam hal kontekstualisasinya. Nah, yang penting dalam proses ini, kalau saya merekomendasikan Ibu dan Bapak, selama nanti kita bisa membuat sebuah pendekatan yang lebih kontekstual, nah ini sebetulnya akan lebih saya rekomendasikan. Walaupun Pak Christophorus ini dari sistem informasi, ya, tapi saya tetap mungkin akan merekomendasikan hal yang kontekstual. Oke. Terima kasih. Sama-sama Pak Christophorus. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada ini yang lagi terkait ini nih, R sebagai for social science? Silakan Bapak Ibu bisa mengisi Mentimeternya atau mungkin bisa langsung di kolom chat atau langsung. Oh, ada berdua Pak Den Hadi, silakan. Ya, baik. Sudah raise hand ya. Silakan Bapak Den Hadi. Terima kasih atas kesempatan Pak Adi. Bertanya Pak, saya di bidang kepakarannya kebijakan publik Pak. Ya, baik. Kalau S1 saya sih memang statistika ya, di jurusan statistika. Cuma saya pindah jalur S2, S3-nya di administrasi publik dan kebijakan publik. Ya. Sangat menarik dari Bapak itu ya. Biasanya kalau saya untuk menggunakan analisis sosial itu banyakkan tidak jauh kalau anak-anak skripsi itu ya, di tesis itu analisis linier ya, menggunakan mulai pengembangan dari mulai SPSS, penggunaan SPSS. Kalau saya mungkin menggunakan pemrograman menggunakan Minitab ya, makro Minitab ya. Makro Minitab itu untuk menggunakan pet analisis. Memang pet analisis ini juga jarang, kalau saya kan memang kalau untuk dijadikan jurnal referensinya jarang juga gitu ya, buku-buku tadi gitu. Nah itu yang kesulitannya, karena untuk diterima menggunakan analisis pet menggunakan Minitab harus ada dasar, karena bukan kita yang menemukannya gitu, itu yang sulit untuk masuk. Nah pertanyaan saya, mungkin ada referensi juga Pak, karena nanti kebijakan publik, contoh misalkan konsep dan temuan saya di sebuah konsep temuan teori saya menggunakan Coase and Lawson, penelitian saya di public housing ya Pak, di public housing, menemukan salah satu yang tidak dibahas dalam teori Coase and Lawson itu sosial ekonomi gitu. Karena dia hanya melibatkan 4 faktor utama, misalnya policy itself, implementing agency, lalu interorganization relation ya, dan satu lagi social political malahan gitu kan, karena pendekatan ilmu sosial, PISIP itu ya, kebijakan publik tapi di situ malahan untuk public housing itu saya menemukan banyak di hasil wawancara. Nah itu ya, hasil wawancara saya menggunakan coding manual gitu kan, karena banyak yang kata-kata yang ditemukan itu dari hasil wawancara itu tergantung dari penghasilan, pekerjaan dari penghuninya, misalkan kalau di rental housing gitu ya. Nah maksud saya kan dulu direkomendasikan NVivo, Atlas gitu ya, gitu kan. Cuma memang saya kalau untuk akan juga sekarang sedang juga untuk
belajar itu, tapi saya lebih tertarik mungkin ke software R ini karena tadi tinggal gampang, saya sudah instalasi dan sudah ini, jadi itu nanti tinggal mungkin panduannya atau ada rekomendasi yang misalkan terkait dengan kebijakan publik, karena itu sangat penting, Mbak, ya kan. Kebijakan publik adalah salah satu kebijakan publik kan landasan berpijaknya aparatur dalam menjamin kesejahteraan masyarakat itu kan gitu kan. Karena apalagi kebijakan sosial sangat penting, di kebijakan juga pendidikan, di perumahan gitu. Nah, mungkin dengan analisis ini, dengan software ini, kalau ada referensinya untuk analisis kebijakan publik ya, untuk analisis kebijakan gitu, bisa di-share ke saya atau ya kalau nggak sekarang pun nanti ada. Pak. Ini karena sangat berguna, mudah-mudahan saya bisa mengembangkan di situ. Itu saja Pak Adi, mungkin pertanyaan saya dan harapan saya. Terima kasih Pak Adi. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Den Hadi ya, Pak Den Hadi ini statistisi by training ya Pak ya sudah. Tapi kemudian saya kemarin juga hampir seperti ini Pak. Ini Pak Kepala Pusdatin Kemensos itu ya Pak Reza Pahlavi itu kan juga gitu ya. Beliau statistis tapi kemudian namanya berpindah ke sosial. Ke sosial ya, kemudian pindah sosial dan mewarnai. Nah ini memang banyak terjadi dan ya biasanya karena teman-teman di sosial juga malas ini untuk ya kan malas, maksud saya enggan gitu ya, enggan untuk berakrab dengan numerasi gitu, dengan numerik, hal numerik. Jadi ini apa sebetulnya campaign saya sebetulnya mau ngajak ke sana gitu. Teman-teman sosial mari ini utama. Dan baik Pak, ini tadi tentang public policy ini salah satu minat saya, dan yang saya sampaikan tadi memang beberapa yang kita gunakan untuk rekomendasi kebijakan. Jadi kemarin itu yang saya sampaikan tadi, contohnya itu kita untuk pusat rekomendasi di pusat kurikulum gitu Pak, di kementerian kita coba masukkan, dan untuk menghasilkan itu memang kemarin kita ini share pengalaman mohon nih Pak, yang kemarin itu kita untuk R itu datanya 6,5 juta, kita membutuhkan waktu 2 hari untuk itu jalan itu. Jadi ini juga perlu hal yang perlu waktu dan juga perlu mesin yang cukup mumpuni. Dan kalau untuk saya sangat rekomendasikan tadi, artinya beberapa, terutama ini Pak, yang saya merasakan manfaatnya ini, walaupun nanti pertanyaan Bapak saya jawab setelah ini ya Pak. Iya. Rekomendasi. Tapi yang saya dapat merasakan ini untuk spasial Pak. Ini perhitungan beberapa, karena kebijakan publik ini pasti dia akan bertanya tentang aspek-aspek spasial. Betul. Nah, ketika dilakukan itu, saya coba mulai dari semuanya lihat beberapa software spasial itu, yang lain itu saya belum menemukan yang agak lumayan fleksibel di R gitu. Jadi saya sangat berterima kasih bagaimana integrasi mulai dari visualisasinya sampai ke pemodelannya itu sudah bisa memadai itu. Semuanya ini yang saya coba ambil dari R dibanding beberapa yang bahkan spesialis spasial gitu ya, spesialis spasial. Nah, berkaitan dengan Bapak tadi, ada 2 kalau saya tangkap tadi Pak ya, yang terutama tentang programming ya, tentang programming untuk ini. Saya sepanjang saya ketahui yang khusus untuk public policy ini saya betul-betul masih menemukan berupa course-nya, tapi dia belum memberikan sebuah sebuah resume dalam sebuah buku yang betul-betul ditulis dengan saya karena saya juga ini sedang merancang untuk Pak ini Pak, kita sedang merancang kursus untuk membuat R ini untuk teman-teman di kebijakan publik. Sedangkan saat ini yang kita atasi adalah
kita membuat ini Pak, membuat dashboard untuk menjembatani ini. Jadi daripada kita melatih untuk memberi sebuah technical analisis gitu kan yang lebih teknikal, kita sedang membuat dashboard yang kemudian kita masukkan di ini, sedang kita rancang untuk AirShiny-nya. Kemudian nanti mereka kita undang untuk menggunakan AirShiny dengan analisis yang lebih mudah dan lebih kontekstual. Boleh betul. Ya, mungkin ke sana Pak yang kita Pak ya. Betul Pak Adi, saya nyambung lagi. Memang betul Pak Adi, tadi kata Pak Adi bukan malas ya, tapi artinya ribet ya, Pak. Bukan malas ya, bukan. Saya pun kalau saya ngajar statistik gitu ya, saya ngajar statistik saja mahasiswa saya harus kasih dulu induksi kalau di hipnosis itu supaya mereka cinta pada angka gitu. Itu kelemahannya. Sama juga dengan mohon yang saya tahu dosen-dosen juga ketika diberikan software atau angka-angka apalagi programming, Mbak, ya mending gini lah, artinya ada tinggal kita dimasukkan faktornya apa gitu ya. Terus nanti datanya berupa apa, bagaimana codingnya, apa kan biasanya kalau kuesioner itu hanya codingnya pakai Likert ya yang paling gampang, atau pakai semantik diferensial gitu ya. Itu saja gitu. Tidak hal-hal berkembang ke yang lain gitu Pak. Mohon maaf Pak Adi. Ya baik. Ya betul Pak. Maaf tadi enggan ya. Karena untuk persentuhan apalagi ada numerik, dan ya ini jadi hal yang mungkin nanti menyusul ya Pak, saya akan beri beberapa siap. Nanti kita kontak, nanti akan saya. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Tenhadi untuk pertanyaan dan juga konfirmasi dan informasinya bahkan. Terima kasih Pak. Ini Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak di Menti. Izin bertanya Pak, saya Sabil, untuk metode social network analysis apakah sudah banyak digunakan untuk penelitian sosial di Indonesia dengan menggunakan software R? Seperti itu Pak. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya ini dulu SNA ini sejak mungkin dari 2007 ya, berapa? Berarti 15 tahun mungkin. Saya mendalami ini dan beberapa penelitian memang pernah social network analysis. Dia memang ini booming juga, booming terutama beberapa teman-teman yang memang menggunakan SNA ini. Tapi mereka banyak menggunakan beberapa software yang lebih user friendly. Contohnya Gephi, semuanya Gephi. Gephi itu lebih tapi di R itu juga ada yang kita yang kita sediakan. Itu dia mainnya di grafnya, memang nanti main di grafnya. Ada beberapa package ya yang di R itu yang memang pendekatannya ada dua sebetulnya. Kalau kita bicara SNA, ada satu SNA yang berbasis visual, ada SNA yang modeling. Tapi karena kita ini sangat senang dengan yang berbasis visual, maka yang berkembang ini yang visual. Tapi yang modeling ini yang saya belum, kalau di Indonesia yang berkembang banyaknya yang di visual. Penelitian sosial yang ini yang banyak-banyak visual, tapi penelitian yang serius pada penelitian ini juga belum begitu banyak saya jumpai, kecuali ini artikel-artikel di Medium seumpamanya atau di blog. Ini masih kajian sebatas itu. Tapi yang kemudian menjadi sebuah atau di bukunya Big Data untuk ilmu sosial itu di teman-teman Visipol UGM punya itu, tapi mereka membatasi pada Twitter saja, sumber datanya di Twitter, dan kemudian pemodelannya juga belum ke R, tapi masih ke pemodelan deskriptif. Seumpama mereka menggunakan kalau Netminer ya, atau Netminer namanya, kemudian dia buat visualisasi yang digunakan. Nah, untuk R ini ada sebuah veteran yang namanya R Siena ya, R Siena saya ketikkan di sini untuk modelnya ya, ini saya R Siena.
R Siena. Ini digunakan oleh teman-teman di Groningen ini banyak menggunakan R Siena untuk pemodelan social network analysis. Jadi juga bagaimana sebuah network itu berkembang, pertanyaan yang dari R Siena itu gitu. Bagaimana sebuah network itu berkembang mulai dari katakanlah anak sekolah itu mulai dari kenal, kemudian sampai pertanyaan semuanya, apakah dia merokok gitu ya? Apakah dia merokok apa enggak? Itu dibuat pakai SNA ini. Apakah dia itu dipengaruhi oleh orang-orang atau teman-temannya, atau dia sudah merokok baru bergabung? Ini beberapa pertanyaan yang sangat-sangat insightful dari ini, dan ini dijawab dengan R Siena. Dan ini masih belum digunakan. Kalau yang ini sepanjang saya tahu di Indonesia masih terbatas menggunakan yang visualisasi dan juga tidak menggunakan R ya, R package. Kalau R package-nya ini untuk R itu ada beberapa, kita bisa ngeplot pakai plot biasa, pakai plot dasarnya namanya iGraph ya. Namanya iGraph. Saya tuliskan juga di sini iGraph. Ini untuk visualisasi. Visualisasi. Ini package-nya digunakan iGraph ini, tapi terbatas pada untuk visualisasi. Begitu Pak sini tadi ya. Sabil Pak. Pak Sabil Pak Sabil. Terima kasih Pak Sabil. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin didiskusikan terkait R untuk kajian sosial? Mungkin jika belum bisa mengakses Menti, bisa raise hand atau mungkin di kolom chat juga bisa. Izin Pak, silakan. mungkin kalau belum ada yang nanya, saya diskusi aja sedikit. Monggo Pak. Jadi memang saya sebelumnya itu ada penelitian tentang SNA, di mana itu tentang keragaman agama seperti itu. Itu kemarin saya pakai iGraph, memang iGraph di R. Kemudian itu saya saya buat untuk visualisasinya, tapi memang yang agak kesulitan itu di pembobotnya, karena memang kan untuk setiap karena datanya saya ambil dari Twitter, sehingga untuk setiap individu yang misalnya terhubung dengan individu yang lain, itu kan dia punya nilai masing-masing yang lebih besar bisa jadi, atau ada juga yang lebih kecil. Nah, kemarin juga saya belum dapat full untuk iGraph-nya, makanya saya juga pakai GP untuk mengeluarkan nilai-nilai bobot dan yang lainnya seperti itu. Nah, untuk RCNA ini saya baru dengar nih, mudah-mudahan nanti bisa saya pakai juga. Baik. Boleh Pak, ini dipakai setidaknya ini nanti ada referensi untuk pemodelannya itu Pak. RCNA dokumentasinya bagus sekali Pak ini Pak. Dia lengkap. Lengkap ya. Dan beberapa jurnal-jurnal yang terkemuka, dia ini leadernya namanya Tom Snyders ya, Tom Snyders ya. Dia memang betul-betul bapaknya SNA lah sebetulnya, tapi karena beliau nggak begitu populer karena nggak banyak main visualisasi gitu Pak. Jadi Tom ini lebih banyak melihat modelingnya. Jadi keunggulannya bahkan bisa kita lihat bagaimana pemodelan untuk longitudinal yang di Siena ini. Ya, gitu ya Pak ya. Nanti saya. Bagaimana Bapak Sabil? Apakah ada yang ingin diskusikan kembali? Siap, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Ya. Oke, baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi yang masuk Pak dari Bapak Christophorus. Dataset yang bebas selain Twitter untuk mempelajari SNA bisa didapatkan dari mana ya Pak? Oke, baik. Ini beberapa dataset saya rekomendasikan. Ada GSS. Ini di Amerika, tapi General Social Survey, mereka ada satu dataset yang memang untuk SNA. Jika mau menggunakan SNA,
itu nanti bisa kita kunjungi di GSS. Nanti saya akan berikan linknya ya, ini untuk text time untuk memberikan apa namanya link itu. Tapi General Social Survey itu mempunyai satu modul yang memang khusus SNA. Jadi memang dia akan menanyakan individu-individu di sekitarnya, nanti bisa dia menyebut ini memang dengan modul yang khusus, yang kalau salah di SNA. Kemudian ada satu lagi satu dataset di Belanda, karena ini salah satu data di center, namanya center. Nanti ini juga perlu saya lihat, center data gitu ya, center data di Tilburg. Jadi dia punya satu apa namanya bank yang memang menyediakan khusus salah satunya memang data-data yang SNA ini khas. Tadi seperti pertanyaan sebenarnya Pak Saril tadi tentang Siena ini, nanti penerapannya ini nanti bisa dimasukkan ke sana. Jadi memang saat ini yang tren itu yang kuat itu Twitter, karena Twitter banyak sekali kita bisa mendapatkan data-data ini, API-nya bisa kita dapatkan agak relatif mudah, terutama untuk menggambarkan bagaimana SNA ini. Tapi sebetulnya data-data yang structured, yang memang itu dasarnya dari studi-studi itu banyak bisa kita lihat. Atau kalau Bapak dan Ibu agak cukup mengikuti OSF, Open Science Framework yang tadi saya sempat singgung, nanti Ibu dan Bapak bisa kunjungi di sana, kemudian bisa diketikkan social network analysis gitu ya, osf.io gitu. Coba bisa cepat, semoga bisa cepat. Nanti ada dataset ditemukan di OSF ini, karena mereka biasanya menyertakan dataset dan juga menyertakan kode-kodenya. Oke. Begitu Pak Christopher ya, nanti juga saya susulkan ya Pak ya. Oke. Insya Allah. Ya. Konfirmasi kepada Bapak Christopher, apakah sudah jelas ya Bapak ya? Baik. Oke. Dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan atau mungkin didiskusikan terkait penggunaan R untuk kajian sosial. Tadi sudah banyak sekali yang bertanya ya terkait penggunaan R, kemudian buku rekomendasinya apa, kemudian juga website untuk belajar R khususnya untuk for social science itu apa, seperti itu. Mungkin jika Bapak Ibu belum bisa bertanya di Menti, bisa bertanya di room Zoom, bisa raise hand, atau jika kendala dengan sinyal bisa di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Ya. Mungkin kalau belum ada mungkin kita lanjut. Oke, bertanya dari Sudah ada Pak. Ya. Dari Bapak Ikra, izin bertanya Pak. Saya Ikra dari UNTAD, saya punya penelitian Pak mengenai sentimen analisis, tapi selalu terkendala dengan scraping data Pak, karena penerapan saya pada komentar film Nusantara Pak. Terima kasih. Silakan Bapak Adi, waktu dan tempat. Oke, ya. Ini ya cukup tricky Pak ya. Berarti dari nanti mungkin juga dari Twitter ya Pak ya. Mungkin ini untuk ya saya kalau seumpama Bapak ingin saya rekomendasikan untuk saat ini jika ada kesulitan di scraping dalam proses API-nya, saya merekomendasikan di drone emprit saja Pak. Mungkin lebih cepat gitu ya. Saya mungkin Bapak juga sudah mencoba. Jadi di drone emprit mungkin ya saya karena nanti Bapak bisa request dan saya rekomendasikan di platform tersebut, kemudian mendaftar untuk bisa scraping dengan cukup
cepat dan juga memberikan beberapa kata-kata kunci yang akan diminta dan juga time frame-nya mulai dari kapan. Semoga ini menjadi, apalagi ini penelitian film Nusantara ya. Saya kan ini mudah untuk diambil dari sana, kemudian kita bisa dapat raw datanya dan karena ada ya mungkin menjadi tricky gitu, dan juga daripada menghabiskan waktu di sana, saya akan mengambil beberapa langkah yang lebih pragmatis, kemudian kita tinggal bermain di analitiknya. Mungkin begitu Pak Ikra. Ini yang paling apa namanya pendek yang bisa saya sampaikan. Baik, bagaimana Bapak Ikra? Apakah sudah jelas atau ingin ada yang dikonfirmasi lagi? Wah, sepertinya sudah jelas ya Bapak Ikra ya, terkait baik. penjelasannya tadi. Iya, halo tes. Oh ya, iya, monggo sudah Pak. Ya, silakan Pak. Oh, ya. Mohon maaf Pak. Iya, terima kasih Pak atas sarannya, soalnya sangat membantu mungkin untuk saya. Nanti saya akan coba pada penerapan penelitian saya. Karena kemarin Pak saya coba ambil dari IMDb, itu kan bisa juga scraping lewat situ. Tapi ya, betul. Datanya kurang Pak. Soalnya penelitian saya kan butuh data yang banyak. Terus komentar di IMDb itu kurang sekali. Bahkan satu film Nusantara aja bisa hanya 11 komentar gitu. Jadi kan tidak. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya betul. Terima kasih. Biasanya memang IMDb ya, IP-nya IMDb, tapi ya nampaknya bisa kita. Monggo Pak, langsung dicoba. Mungkin text time mungkin bisa sampai 2 minggu Pak, itu Pak, sampai di approve sampai ke ya. Baik, siap Pak. Terima kasih Pak. Bermitra juga dengan mereka ya. Terima kasih Pak Ikra. Baik Ibu dan Bapak, sambil menunggu, nampaknya kita coba menanyakan beberapa poin ya mungkin ya. Mari kita akan lihat lagi. Mohon masukan dari apakah ini ada pertanyaan di Menti lagi. Saya akan coba sampaikan. Apakah Ibu Bapak, teman-teman sekalian berminat untuk belajar R, terutama untuk ilmu sosial. R untuk ilmu sosial. Oh ya, benar-benar. Ya. Berminat kalau ada yang SNA. Oke, baik. Ya, Pak Sabil. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, ini yang kedua ya.
Baik, kita akan ke pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir. Kita akan menanyakan tentang model apa yang kira-kira untuk ingin dipelajari. Monggo, silakan Ibu dan Bapak. Ya. Karena kita akan melihat kira-kira perlu di online atau pelatihan yang betul-betul luring ya. Yes. Ya, baik, siap. Ini sudah mulai banyak yang masuk. Ini kami sangat, terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatian dan juga dan ini satu hal yang ingin sebetulnya kalau di R, karena kami belum begitu melihat tadi beberapa ada SNA dan sebagainya, topik yang ingin Ibu dan Bapak dan teman-teman sekalian pelajari kira-kira di mana, atau pemodelan yang seperti apa, ini menjadi pertanyaan terakhir. Mohon, terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin, sudah ada yang jawab nih Pak, SNA, visualisasi. Baik. Ini Pak, yang dalam praktek Social ecological system, ya baik. Ya. Kasih. SNA, sentiment analysis, baik. Luar biasa ini beberapa klasifikasi. Baik, ini masuk SNAR. Analisis spasial juga ada Pak. Spasial ya masuk. Ya. Baik, terima kasih. Ada clustering juga nih Pak, clustering. Baik, Tadi sempat dibahas ya Pak ya pada waktu materi ya, terkait clustering. Tentang clustering ya, baik.
Baik Ibu dan Pak, ya terima kasih atas beberapa masukan dan beberapa ketertarikan dalam hal ini. Mungkin kita akan coba sediakan beberapa hal yang bisa memfasilitasi Ibu dan Bapak sekalian. Nah, baik, saya demikian. Ini tadi paparan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu dan Bapak, dan juga respon yang rekomendasi dan juga pertanyaan-pertanyaan untuk menajamkan analisis kita. Dan dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih juga atas waktu yang telah dialokasikan oleh Ibu Bapak teman-teman sekalian. Demikian akhir kata, dan dari saya pribadi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan juga kurang pas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan demikian saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dan sehat. Semangat sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pemaparan sangat luar biasa ya Bapak Ibu sekalian ya, terkait penggunaan R untuk social science. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, mohon diisi form yang sudah di-share oleh admin terkait untuk keperluan sertifikat. Silakan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, dari paparan tadi, dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga, saya melihat bahwa Bapak Ibu sekalian ini sangat tertarik dengan R, dan tadi pertanyaan-pertanyaan juga mengacu kepada sana. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk mengenal lebih jauh dengan R nih, kami mengadakan workshop dengan tema penelitian sosial dengan data sekunder. Nah, hal ini sangat cocok untuk Bapak Ibu untuk mempelajari lebih lanjut terkait R untuk penelitian data sosial dengan menggunakan software. Nah, di mana di workshop kali ini, Bapak Ibu sekalian, ada 5 materi. Yang pertama ada pembahasan pengantar data sekunder, kemudian yang kedua ada pengantar R programming, yang keempat ada visualisasi data dengan ggplot2, kemudian ada analisis bivariate, dan terakhir ada laporan dengan RMD. Nah, benefit dari workshop ini, yang pertama Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan e-sertifikat, yang kedua ada e-modul, dan yang ketiga ada praktik secara langsung oleh Bapak Adi tentunya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang tadinya terutama yang bertanya-bertanya ya, itu kan sepertinya penasaran sekali bagaimana penggunaan R untuk penelitian data sosial seperti itu, bisa banget untuk mengikuti workshop yang kami adakan. Mungkin bisa di-share screen terkait pamfletnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oh ya, jangan lupa diisi formnya Bapak Ibu sekalian ya, untuk sertifikat webinar pada pagi hari ini. Ya, ini merupakan workshop yang kami adakan Bapak Ibu sekalian terkait penelitian sosial dengan data sekunder, di mana workshop ini akan diadakan pada tanggal 26 sampai 27 Februari tahun 2022 live via Zoom. Mohon maaf, ada kendala Bapak Ibu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, bisa sekali nanti menghubungi nomor yang tertera yang ada di pamflet. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu berminat, silakan untuk mendaftar di workshop kami melalui link yang sudah tersedia, atau jika Bapak Ibu masih ingin bertanya terlebih dahulu, bisa banget mengunjungi Instagram kita.
Instagram, Twitter, maupun Facebook. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Dan pada pagi hari ini, alangkahnya kita mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama, alhamdulillah. Dan tidak lupa berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berjumpa di mungkin sampai berjumpa di workshop penelitian sosial dengan data sekunder yang diadakan oleh Data Good Academy. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, silakan. Tadi ada yang raise hand dari Ibu Fitria ya. Mungkin ada yang ditanyakan Bu terkait workshop atau mungkin konfirmasi. Oke. Kepencet mungkin ya.